Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bersama di hari ini. Kita boleh berjumpa lagi dalam acara Suara Gembala Gemibem lewat multimedia Gemibem. Di dalamnya kita saling menopang, saling menguatkan, dan meneguhkan di dalam iman di tengah-tengah kita menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, persoalan, terlebih ketika masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang adalah musuh bersama kita, yang sampai hari ini terus diupayakan bagaimana cara menanggulanginya supaya keberlangsungan hidup itu tetap terpelihara di muka bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dengan seksama kita melihat dan merasakan, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai pejabat, sebagai pemimpin, dan sebagai umat, sebenarnya kita berhadapan dengan musuh terbesar, yakni diri kita sendiri. Terkadang dengan ekspektasi, dengan orientasi, dengan obsesi yang didasarkan pada keinginan diri untuk mencapai segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, kita mencapai itu dengan merasa diri yang paling benar, kita tidak pernah melakukan kesalahan, karena itu ada istilah yang bilang, hatiku adalah rajaku. Tidak boleh dikritik, dianggap remeh, dan sebagainya. Peduli amat. Yang penting, saya senang. Saya mencapai apa yang saya harapkan, apa yang saya rindukan. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus yang awalnya namanya Saulus adalah seorang Yahudi yang sangat taat, yang setia pada hukum Taurat. Bahkan dia mendapat kepercayaan penuh dari pemimpin bangsa waktu itu, pemimpin Romawi waktu itu, untuk punya tanggung jawab. Bahkan dia berusaha untuk menindas, menekan, dan membunuh orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus waktu itu. Dalam keyakinannya terhadap apa yang dia lakukan itu, membinasakan, dia melakukan tindakan-tindakan yang dianggap orang-orang percaya itu sebagai pemberontak, adalah hal yang benar. Menurut pikirannya, menurut pemahamannya, itu sesuatu yang benar. Akan tetapi, saudara-saudara, peristiwa di Damsyik itu, peristiwa ilahi yang terjadi dalam kehidupan Saulus itu, yang mengubah kehidupannya 180 derajat adalah ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, di situ terjadi sesuatu yang luar biasa. Seorang yang gagah perkasa, yang hebat, kemudian tunduk di hadapan Kristus, tak berdaya, karena dia menjadi seorang yang buta, yang tidak bisa lagi melihat. Nah, sesuatu yang terjadi yang luar biasa itu kemudian ada dalam perenungan diri. Saulus bergumul, kemudian ia sadar akan segala tindakan, akan segala perbuatannya. Dan di hadapan Tuhan ternyata dia keliru dan dia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dalam kesadaran itulah, kemudian dia bertobat. Dia berubah. Perubahan yang sungguh luar biasa. Dari seorang pembunuh, seorang yang terus menindas orang-orang percaya, kemudian menjadi pewarta Injil yang luar biasa. Karena itu dalam kesadaran yang penuh dari Rasul Paulus, dia berucap, sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dalam Roma pasal 7 ayat 19 ini. Dalam kesadaran diri inilah ia merasa cara pandang awalnya itu ternyata keliru. Tetapi kemudian dia berubah. Ketika perubahan itu terjadi dalam perjumpaan dengan Yesus. Saudara-saudara, hal yang sama bisa saja terjadi dalam kehidupan kita kalau kita hanya berorientasi pada diri kita sendiri. Selalu merasa diri paling benar, tidak mau menerima masukan yang konstruktif, tidak mau dikritik, merasa selalu yang paling benar. Dan karena itu tanpa kita sadar, kita menjadi tamak, kita menjadi angkuh, kita menjadi sombong.
Dan kita merasa bahwa kita orang paling benar yang tidak bisa diremehkan dan sebagainya. Saudara-saudara, Yesus adalah Sang Gembala Agung kita. Yesus telah memberikan contoh dan keteladanan hidup yang harus menjadi patron, harus menjadi gaya hidup, harus menjadi karakter, baik hamba-hamba Tuhan, baik sebagai pemimpin, sebagai pejabat, sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus. Bahwa dia adalah Allah yang tidak menganggap kesetaraannya sebagai sesuatu milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai manusia. Sungguh sesuatu yang dirasa dan dianggap oleh Yesus kesetaraan yang tidak harus dipertahankan. Mengosongkan diri adalah tanda dia merendahkan diri menjadi rupa sebagai manusia. Dan luar biasa. Yesus juga mengajarkan, Yesus mengajak setiap orang-orang percaya, jikalau kamu mau mengikut aku, hendaklah engkau menyangkal dirimu, memikul salib, dan ikutlah aku. Bagi setiap orang yang berjumpa dan menikmati anugerah Tuhan, selayaknya kita selalu mau dituntun dan taat pada perintahnya. Taat pada ketetapan Tuhan. Kita menyangkal diri berarti kita berusaha untuk menekan sedemikian rupa keinginan nafsu-nafsu yang seharusnya tidak terjadi, tidak teralami oleh kita. Kita menekan setiap keinginan-keinginan yang berorientasi pada diri sendiri. Tapi mari kita melihat Yesus dengan segala keberadaannya. Dia mengambil rupa sebagai manusia, sebagai sosok yang rendah hati, rendah diri. Dan mari kita terus minta tuntunan dari Roh Kudus. Minta tuntunan Roh Kudus untuk penuhi kehidupan kita. Supaya dia akan mengontrol kita. Dia akan menganugerahkan kita segala sesuatu yang baik. Supaya kita tetap ada dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Cara kita akan melawan tapi juga mengatasinya adalah ketika kita terus menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita. Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Dan kita terus mau dituntun oleh Roh Kudus. Maka pasti kita akan sanggup mengalahkan diri kita sendiri dengan segala keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus kiranya akan terus menolong dan memampukan kita. Shalom.